Welcome. Join us with online classroom by Darman Mulawarman University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait pada bahasan paling awal dalam mata kuliah statistik pendidikan ini, yakni konsep statistika. Untuk itu, di dalam mempelajari bab ini, harapan kita adalah kita semuanya setelah menempuh satu pertemuan, kita dapat mendeskripsikan tentang konsep statistik, tentang kegunaan statistik, dan sumber data statistik yang kita kenal ini dengan istilah kemampuan khusus. Selain itu, untuk memberikan indikator dan penerjemahan dari kemampuan khusus, setidaknya kita memiliki 6 tujuan. Yang pertama adalah kita mengerti, bisa menjelaskan tentang pengertian statistika dan juga statistik. Kita bisa menjelaskan tentang kegunaan statistik. Kita juga bisa menjelaskan tentang jenis-jenis statistik, hingga peranan, jenis data, dan terakhir adalah bagaimana kita juga bisa menjelaskan tentang berbagai sumber data statistik. Saudara mahasiswa, kalau kita berbicara dan mendengar kata statistik, kerap kali di dalam pikiran kita selalu terbayang hal yang sulit, hal yang melelahkan, hal yang akan membuat Anda tidak bisa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun, berkenaan dengan hal tersebut, kita harus memahami bahwa di balik tingkat kesulitan itu mengandung sebuah kegunaan yang luar biasa. Ketika kita nanti telusuri tentang apa sebenarnya peranan dan kegunaan dari statistik. Nah, kalau sedikit saya berikan penjelasan tentang apa sih pengertian dari statistik. Statistik itu beragam pengertian, salah satu diantaranya adalah ada yang mengatakan, Anto Dayan mengatakan bahwa statistik itu berasal dari kata state atau negara. Mengapa disebut negara? Karena pada mulanya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Kepentingan negara itu apa? Ya beragam ya, meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga lahirlah istilah statistik yang penggunaannya bisa disesuaikan dengan lingkup datanya. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita membaca berapa rata-rata annual income penduduk Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rata-rata pendapatan setiap penduduk Indonesia, dan akhir-akhir ini kita kerap kali disuguhkan dengan data statistik tentang saudara-saudara kita yang positif COVID-19, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, itu adalah merupakan bagian dari sebuah data statistik. Satu hal lain yang mengatakan juga bahwa statistik adalah merupakan sebuah bagian dari body knowledge, ya. Kajian-kajian teori yang tujuannya adalah dalam mengumpulkan termasuk analyze data. Nah, untuk itu saudara, kita harus memahami betul tentang peranan dan kegunaan statistik. Ada beberapa peranan. Pertama adalah di bidang penelitian. Siapa yang merasakan langsung tentang manfaat dan kegunaan di bidang penelitian ini? Pertama adalah bagi calon peneliti dan para peneliti. Dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari, di tengah ledakan data, kita tidak dapat melepaskan diri kita dari data, baik data itu bersifat kuantitatif maupun data itu bersifat kualitatif. Kedua sifat data ini dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan dari keduanya. Nah, dalam menghadapi data yang berserakan itu, maka kita ditantang untuk mengumpulkan, untuk melakukan pengamatan, wawancara, angket, dokumentasi. Itu adalah proses penelitian. Jadi bagi calon peneliti dan para peneliti di dalam mengumpulkan data, kita juga menggunakan teknik statistik.
termasuk bagaimana cara kita menganalisis. Sehingga nanti kita kenalkan ada analisis deskripsi, komparasi, korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Berikutnya manfaat lain adalah bagi pembaca. Sebagai ilmuwan produktif, tentunya kita selalu disibukkan oleh kegiatan membaca, khususnya membaca laporan-laporan, penelitian, termasuk kita mendengarkan laju inflasi, GNP. Nah, masalahnya adalah bagaimana posisi kita sebagai seorang pembaca bisa memahami informasi tersebut dengan benar kalau kita tidak mengerti yang namanya statistik. Bagi peneliti, bidang penelitian lain yang paling bermanfaat adalah bagi pembimbing penelitian. Peneliti maupun pembimbing yang bijaksana mempunyai pandangan yang luas dalam mencari sebuah kebenaran. Peneliti dan pembimbing janganlah terlalu picik menganggap bahwa hanya metode itulah satu-satunya alat yang dipakai untuk mencari kebenaran. Nah, ketika kita akan menemukan beragam alternatif, beragam metode, maka kita perlu juga untuk memberikan mengkayakan diri dengan beragam konsep-konsep statistik, kedalaman statistik, sehingga kita mampu untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa kita. Termasuk bagi penguji skripsi, penguji tesis atau disertasi. Penguji yang menguji skripsi, tesis, disertasi mahasiswa yang menggunakan metode kuantitatif tentu selayaknya harus memahami statistik sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan dan wibawa penguji. Manfaat bidang lain yakni di bidang ekonomi dan manajemen. Ya, kalau di bidang ekonomi tentu metode statistik merupakan alat yang penting dalam proses pengambilan keputusan bagi masing-masing bagian. Ya, kalau posisi Anda sebagai pimpinan dan administrator gitu, maka statistik dapat berperan untuk pengumpulan data baik secara sensus maupun sampling, atau barangkali Anda juga menyajikan data dalam bentuk laporan manajemen, mengevaluasi pengawasan antara data di laporan dengan penyimpangan di lapangan, dan lain sebagainya. Untuk bagian produksi, penggunaan statistik dalam proses produksi berkaitan dengan penetapan standar dan pengawasan kualitas, termasuk pengawasan terhadap efisiensi kerja dan tes terhadap produk baru. Nah, untuk di bidang akuntansi, sebagian besar penggunaan statistik di akuntansi tentu bertalian dengan penilaian aktiva perusahaan, penyesuaian perubahan harga dan hubungan biaya dan volume produksi dan sebagainya, termasuk bidang pemasaran. Nah, manfaat atau peranan bagi ilmu pengetahuan ya beragam. Jadi statistik itu sebagai disiplin ilmu berguna untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga dalam aspek deskripsi menggambarkan data pengukuran dampak dan proses pembangunan melalui indikator ekonomi, indeks harga, inflasi, laporan atau keuangan, dan sebagainya. Kalau komparasi, membandingkan data pada dua kelompok atau beberapa kelompok. Peranan sebagai mencari hubungan data dengan suatu penelitian namanya korelasi. Itu adalah peranan dari statistik. Termasuk di bidang komunikasi juga berperan bahwa statistik merupakan alat penghubung antara pihak yang melaporkan data statistik atau analisis statistik sehingga keduanya dapat memanfaatkan dalam membuat sebuah keputusan. Saudara mahasiswa, setelah kita mengetahui tentang kegunaan dan peranannya, sedikit saya ulas tentang apa jenis-jenis statistik. Kita sebenarnya mengenal dua pengumpulan data ya. Jadi statistik itu pengumpulan data, penyajian data sehingga data yang terkumpul akan terbentuk menjadi dua hal. Data yang bersifat deskriptif dan data yang bersifat inferensial. Sehingga statistik terbagi dua berdasarkan jenis datanya, jenis statistiknya, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dipengerti oleh setiap orang. Ya, hal tersebut bisa melibatkan kuantifikasi dari penemuan sebuah
peristiwa maupun fenomena. Nah, sehingga statistik deskriptif itu juga bisa berupa susunan angka yang memberikan gambaran tentang data, boleh dalam bentuk tabel, diagram, histogram, poligon frekuensi, dan juga ukuran penempatan median, kuartil, desil, persentil, dan lain sebagainya. Yang nanti di dalam bab-bab selanjutnya kita akan bahas lebih dalam. Terus berikutnya statistik inferensial. Apa yang dipahami tentang statistik inferensial atau kita kerap sebut dengan statistik induktif. Jadi statistik induktif itu adalah statistik yang bertugas ya di dalam melakukan analisis praktis yang menjadi kelompok-kelompok statistik baik parametrik maupun non-parametrik. Setelah data dikumpulkan, setelah data tidak langsung disajikan, tapi data dilakukan beragam analisis untuk mengambil sebuah simpulan. Sehingga nanti hasilnya, kalau statistiknya dalam datanya berdistribusi normal, maka diuji dengan statistik parametrik. Jika tidak normal, maka menggunakan non-parametrik. Ini yang bisa dipahami tentang dua jenis statistik. Berikutnya adalah data. Nah, data ini juga beragam. Kalau kita lihat bahwa data tentunya diambil dari apa yang kita lihat, fenomena apa yang kita tangkap. Sehingga data itu bisa berupa 4 hal ya, 4 ragam, 4 jenis data. Yang pertama bisa disebut dengan data ordinal, ada data nominal, data rasio, dan data interval. Apa yang dipahami dengan data ordinal? Data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Jadi kalau kita dulu pada saat sekolah, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu adalah data ordinal. Jadi data yang bersifat berjenjang. Untuk data interval adalah mempunyai sifatnya layaknya seperti data nominal, namun memiliki rentang waktu, merentang jarak gitu ya. Jadi pengukuran data interval itu memberikan jumlah yang absolut dari objek yang diukur. Contohnya adalah persepsi, tanggapan. Jadi kalau kita memberikan angket, itu datanya bersifat data interval. Data berikutnya adalah data nominal. Data nominal ini adalah data yang bersifat capture ya, bisa berupa fakta, gambar yang tidak bisa dijumlahkan. Hingga data itu bisa hanya dikategorikan. Seperti jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ada plat nomor itu, nomor seri dari kendaraan bermotor, itu adalah data nominal. Dan data terakhir adalah data rasio. Data rasio itu mengandung sifat-sifat interval, juga mempunyai nilai nol mutlak. Jadi data yang paling sempurna begitu ya. Karena contohnya ya data berat badan kita, panjang, jarak, dan uniknya kalau data rasio ada data yang bisa dijumlahkan. Sehingga rata-rata data sebelum dianalisis diarahkan ke data yang bersifat rasio begitu. Nah, saudara mahasiswa, terakhir adalah kaitannya dengan sumber data. Sumber data itu ada 2, ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti melalui pihak pertama. Jadi pertama yang kalau kita melakukan penelitian dan kita hadapan langsung melakukan interview, melakukan pengamatan, dokumentasi, namanya adalah data primer, langsung. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan pihak sekunder, yaitu data yang tentunya diperoleh dari sebuah angket. Jadi kalau sudah diisi oleh pihak lain namanya data sekunder, data yang tidak kita potret langsung dari sebuah tempat kejadian. Jadi untuk itu nanti ini adalah sebuah pengantar. Jadi bagi Anda, saudara-saudara mahasiswa, jangan lupa Anda lakukan KWL, Anda isi dulu. Jadi
Anda silahkan baca buku ajar yang telah saya upload di web MOLS Mula Warman Online Learning System. Dan Anda, K adalah cari apa yang sudah Anda tahu sebelumnya tentang statistik, tentang konsep dasar statistik ini. Yang kedua adalah apa yang Anda ingin tahu dari bahasan ini. Berikutnya setelah Anda belajar, apa yang telah Anda pelajari. Untuk itu, hal-hal yang berkenaan dengan keresahan Anda, problematika Anda terhadap pemahaman ini, Anda bisa langsung kita bahas di dalam umpan balik materi kita nanti. Selamat belajar dan sukses bersama Statistika. Thanks for watching. Don't forget to like video. Don't forget to subscribe.